Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala, insyaallah kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita di sore hari ini. Ya, kita eh, masih membahas tentang kalimat pasif. Ya, saya tunjukkan dulu filenya, Afwan. Nah, ini di sini. Ini Al-Munir 2 ya, Afwan. Maaf. Al Al-Munir 1 sih. Al-Munir 1 tapi level 2 ya. Oke, loading. Nah, ini. Jadi kedudukan rofa itu kan kalau isim, baik itu isim mufrad, musanna, jama mudzakkar, jama muannas, jama taksir, dia berperan sebagai fa'il. Itu salah satu kedudukan rofa, tapi bukan satu-satunya. Masih ada peranan yang lain atau kedudukan yang lain, ya di mana kedudukan tersebut i'rabnya rofa, ya, yaitu naibul fa'il. Ya, ini mubtada khobar. Ini naibul fa'il ya. Nah, ini. Jadi di sini ya, kalimah ada isim mufrad, musanna, jama mudzakkar salim, jama muannas salim, jama taksir. Mereka punya tanda-tanda i'rab seperti yang sudah kita pelajari. Ada juga isim yang mabni, yaitu isim domir. Tapi dia isim domir tidak punya tanda i'rab karena dia mabni. Dia ditulis apa adanya saja. Nah, kedudukan rofa itu digunakan ketika isim-isim ini berperan sebagai fa'il. Satu, yang fa'il ini sudah kita bahas. Nah, tapi tidak hanya fa'il, masih ada yaitu naibul fa'il. Naib itu kalau secara bahasa pengganti. Jadi naibul fa'il itu pengganti fa'il. Nah, secara bahasa seperti itu. Nah, gambarannya naibul fa'il itu adalah subjek dalam kalimat pasif, ya. Nah, ini sekarang kita akan membahas tentang naibul fa'il. Jadi naibul fa'il itu adalah al-ismu adalah isim. Pertama, naibul fa'il itu harus isim. Ya. Yang kedua, al-marfu'u harus dirofakkan. Itu kalau dinasobkan tidak sah. Dijarkan tidak bisa. Yang ketiga, ya, alladzi lam yudhkar fa'iluhu. Yang tidak disebutkan fa'ilnya. Jadi isim tersebut tidak bisa disebutkan fa'ilnya gitu. Nah, susunan jumlah atau kalimat sempurna di dalam eh, apa namanya naibul fa'il ini adalah kalimat pasif kalau dalam bahasa Indonesia. Ya, silahkan yang izin of cam. Kemudian naibul fa'ilnya itu awalnya objeknya pada awalnya, kemudian ketika dibentuk menjadi kalimat pasif, si subjeknya dibuang, yang dihadirkan objeknya.
Nah, contoh begini. Muhammad membaca Quran, qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Muhammad membaca Al-Quran. Ya, qara'a Muhammadun Al-Quran. Nah, kalau susunannya pasif dalam bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia kan Muhammad membaca Quran, kalau bahasa Indonesia bentuk pasifnya gimana? Quran dibaca Muhammad. Quran dibaca Muhammad. Kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab, kita hanya bisa menghadirkan Al-Quran dibaca saja. Kalau bentuk pasif dalam bahasa Arab, tidak boleh menghadirkan fa'il. Al-Quran dibaca. Misalnya teman kita mengatakan, Quri Al-Quranu. Quran dibaca. Gitu. Baru kita akan tahu siapa pelakunya kalau kita bertanya, Man qara'a yang bacanya siapa? Nah, baru dijawab. Muhammad gitu kata pembicara. Gitu. Jadi bentuk kalimat pasif itu failnya dibuang. Yang ada maf'ul bih, awalnya maf'ul bih ya, Al-Qur'ana, terus dirofakkan sebagai pengganti fa'il, Al-Qur'anu. Nah, nanti membaca qara'a jadi dibaca quri'a. Nanti kita akan coba belajar bagaimana bentuk aktif ke pasif untuk fiilnya atau kata kerjanya. Ya, lihat di sini. Contoh misalnya dalam contoh lain bahasa Indonesia ibu memasak sayur, bentuk pasifnya sayur dimasak oleh ibu. Tapi kalau bahasa Arab tidak seperti itu. Ya, misalnya tatbahu memasak, siapa yang memasak? Al-ummu ibu, khudrowatin sayur-sayuran. Ibu memasak sayur-sayuran. Nah, bentuk pasifnya tatbahu memasak jadi dimasak tutubahu. Nanti kita akan belajar. Memasak jadi dimasak. Apa yang dimasak? Khudrowatun. Tadinya nasob maf'ul bih. Karena nasab kasroh. Karena jenis isim jama mu'annas salim. Sekarang jadi rofa. Nah ini namanya naibul fa'il. Khudrowatun kedudukannya sebagai naibul fa'il. Bukan fa'il tapi naibul fa'il karena kalimatnya pasif. Khudrowatun naibul fa'il. I'robnya rofa. Jenis isimnya jama mu'annas salim. Tanda rofanya adalah dhammah. Gitu. Saya difahami, ikhwan akhwat. Insyaallah. Allah. Nah, ada yang tahu ini kenapa saya nggak bisa ngetik ini di Word-nya. Word Product Activation File. Enggak apa-apa. Nah, sekarang kita akan membuat eh, bagaimana fiilnya dulu dari yang aktif ke pasif, dari yang ma'lum ke majhul. Jadi bentuk aktif itu namanya bina ma'lum, bentuk kalimat aktif bina ma'lum. Kalau bentuk kalimat pasif bina majhul. Nah, dari aktif ke pasif ada fiil madi, ada fiil mudhari. Kalau fiil amr enggak, hanya fiil madi atau fiil mudhari. Nah, caranya gimana? Kalau fiil madi, ya, domahkan awalnya, domahkan awal hurufnya, kasrohkan sebelum huruf terakhir. Gitu. Kalau kata ibu-ibu di tempat saya belajar tuh, ibu-ibu orang Sunda gitu. Domahkan yang cikal, katanya. Kasrohkan yang pangais bungsu, katanya gitu. Jadi domahkan yang awal, kasrohkan sebelum yang akhir. Ya, kata ba nih contoh. Kata ba itu telah menulis. Berarti kalau telah ditulis menjadi kutiba. Gitu. Qara'a telah membaca. Kalau dibaca berarti kuri'a. Domahkan awalnya, kasrohkan sebelum akhirnya. Seperti itu. Zalzala menggoncangkan. Kalau zulzila digoncangkan. Didomahkan awalnya, kasrohkan sebelum akhirnya. Saya difahami untuk fi'il madi cara membuat aktif ke pasif. Insyaallah Ustaz. Ya. Insyaallah. Tuh.
Nah, sekarang bentuk fi'il mudhari gitu. Kalau fi'il mudhari itu domahkan awalnya, patahkan sebelum akhir. Kalau tadi kalau fi'il madi domah awal, fatah sebelum akhir. Kalau ini domah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, afwan. Kalau fi'il madi domah awal kasrah sebelum akhir. Kalau fi'il mudhari domah awal fathah sebelum akhir. Yatbahu, nah, baknya sebelum akhir sudah fathah, ya sudah tidak perlu diotak-atik. Tinggal awalnya domahkan yutbahu. Nah, gitu. Yaktubu jadi yuktabu. Nah, yukrimu awalnya sudah domah, yukrimu memuliakan. Nah, awalnya sudah domah, ya sudah biarkan saja. Tinggal sebelum akhir fathahkan. Yukromu dimuliakan. Gitu. Cara membuatnya gitu. Nah, bisa difahami ada pertanyaan? Misalnya saya bikin fi'il madi alima telah mengetahui. Berarti kalau bentuk pasifnya gimana diketahui? Ulima. Nah, domahkan awalnya, kasrohkan sebelum akhir. Ulima diketahui. Asalnya alima mengetahui, ulima diketahui. Gitu. Misalnya ya kulu makan. Mudhari nih, fi'il mudhari sedang makan. Kalau bentuk pasifnya gimana? Majhulnya. Yuk, yuk Yuk kalau kalau Yuk kalau domahkan awalnya, patahkan sebelum akhir. Nah, cuma hamzah itu kalau sebelumnya domah disimpan di atas waw. Yuk kalau gitu. Bisa difahami? Yuk kalau dimakan, kalau ya kulu makan. Ya. Fi'il madi lagi misalnya yashrobu minum. Fi'il mudhari afwan. Nah, yashrobu meminum. Kalau diminum, yusrob, diminum yusrobu. yushrobu. Domahkan awalnya, patah sebelum akhir karena ini fi'il mudhari. Jadi kesimpulannya fi'il madi cara membuat maklum ke majhul, aktif ke pasif. Kalau fi'il madi domahkan awalnya, kasrohkan sebelum akhir. Kalau fi'il mudhari domahkan awalnya, fatahkan sebelum akhir. Ada pertanyaan? Nah, lalu nanti kalau kita sudah membuat kalimat pasif, tetap antara si fi'il dan naibul fa'ilnya itu disesuaikan. Kalau fi'il madi, naibul fa'ilnya perempuan, ya berarti kasih tak tanis. Seperti nusiro ditolong. Nusiro ditolong. Siapa yang ditolong? Zaidun, Zaid. Zaid ditolong. Gitu. Kalau perempuan, nusirat. Nah, gitu ada tak tanda perempuannya, tak tanis. Nusirat Hindun. Ya ditolong Hindun. Nah, seperti itu. Nah, contoh lagi misalnya yarhamu menyayangi. Ini kalau ini fi'il mudhari. Yurhamu disayangi afwan. Yurhamu disayangi. Siapa? Al-abu ayah. Ayah disayangi. Kalau fi'il mudhari, kalau naibul fa'ilnya perempuan, yaknya jadi tak yang depannya. Yurhamu turhamu. Kalau fil madi tanya di belakang. Nusura, nusurat itu fil madi. Kalau mudhari depan. Yurhamu, turham. Turhamu disayangi siapa? Al ummu ibu. Berarti turhamu fil mudhari i'rabnya rofa. Karena tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkan. Tanda rofanya dhammah. Ya. Al ummu jadi apa kedudukannya kalau gitu? naibul fa'il, Ebul fa'il, pengganti fa'il. Ya. I'rabnya sama, harus rofa. Isim mufrad tandanya dhammah. Nah, seperti itu. Mafhum ya? Nah, contoh rufi'a diangkat apa? Al-qalamu pulpen, pena.
Nah, tapi karena al-qalam ini mudzakkar, rufi'a fil madi tidak perlu ada tanda muannasnya. Nah, tapi kalau failnya naibul failnya muannas seperti jamak ghair akil ini, al-aqlamu jamak ghair akil, maka dikasih tak tanis. Rufi'at. Nah, gitu. Rufi'atil aqlam. Diangkat pena-pena. Kalau mudhari yugsalu dicuci apa? Dibasuh apa? Al-wajhu wajah. Kalau failnya muannas tugsalu dicuci apa? Al-yadu tangan. Tangan itu muannas ya. Muannas majazi. Nah, gitu. Silakan yang izin, ada keperluan. Ada pertanyaan? Tips mudah menentukan naibul fa'il ya. Kalau kita menemukan fi'il majhul ya, fi'il pasif dalam sebuah kalimat sempurna, kita tanyakan apa atau siapa pada fi'il tersebut. Apa atau siapa? Nanti jawaban apa atau siapa itu namanya naibul fa'il. Misalnya tugsalu dibasuh, apa yang dibasuh? Aliyadu tangan, itu namanya naibul fa'il. Jadi jawaban apa atau siapa. Misalnya nusirat ditolong, siapa yang ditolong? Hindun, Hindun. Ini namanya naibul fa'il. Gitu. Ya. Nih, buatlah naibul fa'il pada jumlah berikut. Coba kita bikin. Yang suruh menolong. Ya. Siapa? Allahu Allah. Al-muslimina kaum muslimin. Fi mauqi'ati badrin. Di dalam perang badar. Sebelum kita beranjak ke kalimat pasif ya. I'rab dulu ini satu-satu. Coba saya ingin tahu siapa yang mau menjelaskan i'rabnya. Yansurullahul muslimina fi mauqi'ati badrin. Silakan. Insyaallah. Yansuru fi'il mudhari. Ya, yansuru fi'il mudhari. I'rabnya rofa. Tanda rofanya dhammah. Allahu fa'il. I'rabnya rofa. Isim mufrad. Tanda rofanya dhammah. Al-muslimina maf'ul bih. Bih, i'rabnya harus nasab. Isimnya apa? Al-muslimina. Zakar. Zakar salim. Zakar Zakar. tanda nasabnya Iya. iya, Iya. betul. Fi apa fi? Arfujar. Haraf jar. Mauqi'ati Majrur. rur. Majrur. I'rabnya Majur. nasab atau jar? Jar. 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 Ya isim. Isim mufrad gitu. Tanda jarnya Eh, kasroh. isra. Dan dia sebagai apa? Mudof. Mudof. Dof. Nah, badrin berarti Mudof Mudof ilaih. ilahi. I'rabnya Jar. jar Jar. isim Isim mufrad. mufrad. Isim. Tanda Tanda jarnya kasroh. oh. Kasrah. Terus kita sudah Apalagi Pak selesai. Ustadz. Itu yang bagian. Jadi saya ulang-ulang supaya kita teringat lagi. Jangan lupa murojaah. Nanti ujian di level 2 pun sama modelnya seperti ini. Latihan i'rab gitu. Cuma soalnya mungkin lebih banyak ya. Nah, yang suruh menolong. Kalau ditolong yang suruh jadi apa? Yungsoru. Yunsoru. Yungsoru. Yunsoru. Soru ditolong. Lafaz Allahnya dihilangkan. Nah, kemudian
Siapa yang ditolong? Kaum muslimin. Berarti ini dirofakkan sebagai naibul fa'il. Jadi apa? Muslimin. Al-muslimuna. Muslimuna. Tuh. Al-muslimuna tanda rofaknya wow. Kita masih ingat. Fi mauqi'ati badrin tidak perlu diotak-atik, itu sudah tidak masalah. Nah, berarti kesimpulan akhirnya yunsorul muslimuna. Yunsoru ditolong siapa? Al muslimuna, kaum muslimin, fi mauqi'ati badrin di perang Badar. Al muslimuna kedudukannya sebagai naibul fa'il. Setiap naibul fa'il harus rofa sama dengan fa'il. Isimnya jamak mudzakkar salim. Tanda rofanya al muslimuna. Wow, Wow. Gitu. Bisa difahami, ya, akhwat? Masya Nah, Allah, Ustaz. ya, Meskipun rada masih agak meraba-raba ya. Tapi agak-agak ya. gak apa-apa, kita latihan supaya lebih lancar. Nah, arsala ya, ini bukan ursala tapi arsala. Hamzahnya fathah dulu. Fi'il madi ini. Arsala mengutus siapa? Allahu Allah. Ar-rusula para rasul linnasi untuk manusia. Sekarang mengutus jadi diutusnya gimana? Ursila. Ursila kalau fi'il madi domahkan awalnya, kasrohkan sebelum akhir. Ursila. Lafaz Allah. Allahnya hilang. Terus ar-rusula rofakkan jadi Rusulu. ar-rusul. Linnasinya tidak perlu diganggu. Berarti Hmm. ursila rusulu linnasi. Ursila diutus, bukan mengutus, tapi diutus. Siapa? Ar-rusulu para rasul. Itu naibul fa'ilnya. Jadi naibul fa'il itu sama dengan fa'il. Jawaban apa atau siapa? Ursila diutus. Siapa? Ar-rusulu para rasul. Itu linnasi untuk manusia. Pak Ustadz izin Boleh? bertanya. Jadi Boleh. kalau kalau udah difasifkan itu tetap di i'rab gitu? Tetap sama. Ursila. Oh, sama. Sama. Ursila fi'il madi mabni Nabi fathah. mabni patah. Patah. Lalu ar-rusulunya apa kedudukannya? Jadi rofa. Eh, eh, ya. Kedudukannya Eh, jadi fa'il. naib. Naibul fa'il. Arabnya Rofa. jenis isim Isim mufrad. Doma. para rasul banyak tuh. Eh, Jamak taksir ya? Taksir. Tanda rofanya baru domah gitu. Doma. Sama Oh, seperti sebelumnya yang sudah kita pelajari. Itu cuma baik. teori baru ditambah sekarang ada namanya naibul fa'il. Gitu. Ya. Naibul fa'il. Mantap. Syukran, Pak Ustadz. Ya, Tanya. boleh. Kalau naib fa'il ini berarti lebih identik ke kalimat pasif nih. Kalimat pasif. Kalimat pasif. Di. Mu-nya jadi di. Ya, ya. Gitu. Contoh lagi. Ini mohon maaf ya, saya pakai ini tulisan warna merah yang difasilitasi zoom-nya karena Word-nya bermasalah lagi. Tiba-tiba tidak bisa diketik gitu, terkunci. Apa? Nanti saya perbaiki insya Allah. Kata ba menetapkan atau mewajibkan. Ya, jadi kata ba tidak mesti selalu bermakna menulis ya. Bermakna juga farodo, mewajibkan, menetapkan. Kata ba mewajibkan siapa? Allahu Allah alaikum ke atas kalian asyama puasa. Kata ba fi'il madi kalau kita i'rab satu-satu ya. Kata ba fi'il madi mabni fathah. Nih, Allahu fa'il i'rabnya rofa isim mufrad dan rofanya doma. Doma. ala huruf jar. Huruf Kum, kumnya kum. maju oleh ala. Tapi dia mabni. Itu mabni. Nah, aslinya sukun. Alaikum aslinya sukun. Tapi karena di depannya ada sukun lagi, sod tasid itu kan sukun. Maka didomahkan. Alaikumus. Nah, supaya dibaca begitu. Alaikumus. Nah, asyama berkedudukan sebagai apa? Allah mewajibkan puasa. Berarti puasa Maf'ul bih. maf'ul bih. Harus nasob, isim mufrad, tandanya fathah.
Nah, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita rubah. Kataba mewajibkan, kita mau bilang diwajibkan. Jadi katabanya jadi apa? Kutiba. Tiba. Jadi domahkan awalnya, kasrohkan sebelum akhir. Kataba jadi kutiba gitu kan. Lalu Allahnya lafaz Allah hilang. Nah, kita tanyakan kutiba diwajibkan. Apa yang diwajibkan? Puasa. Nah, itu Yes. berarti naibul Iya. fa'ilnya. Berarti rofa'kan asyama menjadi asyamu. Gitu. Jadi naibul fa'il itu jawaban apa atau siapa. Kutiba diwajibkan apa? Asyamu puasa. Itu namanya naibul fa'il. Fa'il juga sama, jawaban apa atau siapa. Gitu. Kalau fa'il itu untuk kalimat aktif seperti ini. Kataba mewajibkan siapa? Allahu Allah. Fa'il. Gitu. Kalau yang barusan kalimat pasif berarti naibul fa'il. Bisa difahami, akhwat-akhwat? Nah, Afwan Ustaz, tadi yang al itu jar ya Ustaz. Ala huruf jar. Ala huruf jar, kumnya majrur oleh ala, tetapi dia itu isim domir, domir muttasil. Nah, kalau domir muttasil ditulis apa adanya seperti itu. Tidak jadi kumi gitu, tidak jadi kasr. Ditulis apa adanya, apa namanya, sampelnya itu template gitu sudah jadi. Sebelumnya kan modelnya kum begitu, tinggal ditulis begitu. Didomahkan karena ada sukun lagi di depan. Jadi Alaikum. irobnya gimana Ustaz? Pak Gimana? Ustaz, Irobnya. irobnya apa? Ala harfu Ya, jar. jar. Kumnya majrur oleh Mad- ala. Satu. Yang kedua, Ya. domir muttasil. Oh, Yang ketiga, mabni sukun. oh, mabni sukun. Mabni sukun. Yang keempat, kita tambahkan penjelasan. Didomahkan mimnya yang asalnya sukun karena bertemu dua sukun. Karena untuk menyelesaikan pertemuan dua sukun. Kan kalau hamzah wasol itu kalau ada huruf sebelumnya nggak dibaca. Iya. Mim tetap sukun nanti akan gini. Alaikum gitu. Alaikum. Nah, kan nggak bisa. Makanya harokati satu. Mimnya didomahkan menjadi alaikumus. Nah, gitu. Alaikumus siam. Bisa difahami? Jadi majrur, Ustaz, domir syukron. mutasil, Hmm? Mabni. mabni sukun. Ya. Terus Didomahkan satu mimnya. lagi apa? Nah, dijelaskan didomahkan mimnya asalnya sukun. Didomahkan Oh, mimnya karena untuk menyelesaikan pertemuan dua sukun di depannya. oh iya. Gitu. Jadi mim domir, mim domir. Kalau mim kan sukun tuh, mim domir. Kalau bertemu sukun lagi di depan, dia harus didomahkan. Misalnya antum kalian, antum kalian. Lalu di depannya ada al fuqara. Nah, kita baca apa? Antumul fuqara. Antumul fuqara. Itu ayuhan nas, kata Allah, antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu Kalau yang ya, gimana? kalau yang didomahkan itu berlaku untuk Mim, eh, mim saja. mim domir. Oh, mim domir. Gitu. Kum, antum, gitu. Oh, Itu domahkan kalau ketemu dua suku. Gitu. Lagi? Ada lagi tanya? Ustadz, berarti naibul fa'il ini sama seperti fa'il itu ya pada umumnya, yang dibaca lebih dulu, diartikan lebih dulu sebelum fi'ilnya. Maksudnya eh PL dulu terus nebul filenya gitu maksudnya atau gimana? Diartikannya Ustadz, kayak Hmm. misalkan tadi, mm, Seperti tadi kutiba diwajibkan apa? Asyamu puasa gitu. kan itu jadi puasa diwajibkan atau diwajibkan puasa gitu Ustadz. Jadi kalau terjemah nanti mengikuti
ejaan yang sudah distandarkan di bahasa Indonesia gitu. Misalnya kataballahu, Allah mewajibkan gitu. Kutibas syiamu, diwajibkan berpuasa. Nah, nanti terjemahnya akan seperti itu. Ya. Tapi dalam penerjemahan harfiah, satu kata gitu ya. Jadi kan proses kita menyajikan terjemahan, umpama kita mau jadi penerjemahnya. Nah, kita terjemah dulu harfiah satu-satu, nanti kita rombak lagi setelah kita paham menjadi satu susunan yang sesuai EYD yang bisa dipahami oleh pembaca gitu. Nah, contoh di sini kalau fa'il nih kataba. Kataba mewajibkan siapa? Allahu Allah. Nah, tentu dalam bahasa Indonesia yang baku mewajibkan Allah itu tidak baku, maka kita harus balik. Allah mewajibkan. Nah, gitu. Kalau kutib diwajibkan, apa yang diwajibkan? Asyamu puasa. Diwajibkan puasa. Nah, itu dalam bahasa Indonesia sudah bisa diterima sebagai ejaan yang standar. Sebagai satu ungkapan yang sesuai dengan EYD gitu ya. Ejaan yang disempurnakan. Jadi diwajibkan berpuasa. Nah, itu sudah sesuai, boleh, tidak perlu dibalik. Tidak perlu berpuasa diwajibkan gitu. Nafhum? Oh iya Ustaz, berarti pakai imbuhan ber ya, berpuasa. Ah, Kalau misalkan sebelumnya diwajibkan. Diwajibkan berpuasa. Tapi kalau mengikuti yang tadi naib fa'il yang harus lebih dulu diartikan, itu juga boleh gitu ya Ustaz? Atau kurang kurang gitu? Diwajib Puasa diwajibkan. puasa diwajibkan. Naib dulu. Puasa diwajibkan. Nanti kita bisa bertanya ke guru bahasa Indonesia. Kalau kita bilang puasa diwajibkan itu bisa diterima nggak sebagai ungkapan yang baku gitu dalam bahasa Indonesia? Apakah harus diwajibkan berpuasa atau puasa diwajibkan? Nampaknya bisa sih, tapi harus tanya ke ahli bahasa Indonesia gitu. Nah, Nah, Ustaz. seperti itu. Ada lagi mungkin tambahan? Nah, lalu kita lanjutkan. Yarhamu menyayangi siapa? Al-auladu anak-anak. Al-walidaini menyayangi kedua orang tua. Berarti al-auladu fa'ilnya tuh. Al-walidaini maf'ul bihnya. Nah, sekarang kita i'rab dulu satu-satu sebelum kita rubah jadi kalimat pasif. Yarhamu fi'il mudhari, i'rabnya rofa. Tanda rofanya tummah. Gitu. Al-auladu kedudukannya Fa'il. i'rabnya Rofa, Eh, rofa. jenis Eh, isim Jama taksir, Jama takdir. tanda rofanya. doma, Domba. Sekarang al-walidaini kedudukannya Maf'ulun lebih di i'rabnya eh nasob, maf'ul bih harus nasab. Jenis isimnya apa? Al-walidaini. musana. Tanda nasabnya Iya, Iya. itu sudah selesai. Sekarang kita rubah. Yarhamu menyayangi jadi disayangi gimana? yurhamu. kamu Domahkan auladunya dihilangkan. auladunya hilangkan terus ini Ini rofa. jadi walidan, Nah, Dan al-walidan. betul. Musanna tanda rofanya alif al-walidani. Nah, gitu. Berarti yurhamu i'rabnya sama seperti tadi, tidak ada perubahan. Yurhamu fi'il mudhari, i'rabnya rofa gitu. Tanda rofanya dhammah. Nah, al-walidani sekarang kedudukannya jadi apa? Naibul fa'il. Naibul fa'il. Gitu. Kalau tadi maf'ul bih, sekarang naibul fa'il. Kalau naibul fa'il i'rabnya harus Rofa, fa. Jenis isimnya musanna, tanda rofa musanna alif. 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 Seperti itu. Jadi difahami?
Insyaallah. Lagi Harus sering latihan. harus sering latihan memang. Jadi apa namanya untuk supaya lancar kita harus sering latihan. Jadi teorinya sedikit tapi latihannya banyak gitu. Rokiban naik ini film mati. Rokiban naik. Siapa yang naik? Al-muwazzafuna para karyawan. Saya rotin mobil-mobil. Nah, rokiba film mati mabni fathah. Al-muwazzafuna ya kedudukannya fa'il, i'rabnya rofa, jenis isim apa? Jamak Mudzakkar mudzakar Iya. salim. Mudzakkar salim. Tanda rofanya Wow. wawu. saya rotin maf'ul bih. Ya, para karyawan naik mobil-mobil. Maf'ul bih itu harus nasab ya robnya. Jenis isim apa? Mu'annas salim. Muannas salim. Makna Tanda nasabnya apa? Muannas salim Yang kasrah ya. kasroh. Saya ratin. Nanti kita lihat tabel lagi ya. Jangan lupa tabel kalau umpama belum ada bukunya bisa bikin sendiri tabel i'rab itu di kertas HVS lalu dibawa terus pas belajar. Nanti lama-lama juga hafal dengan sendirinya gitu. Tapi kalau ada bukunya sudah ada semacam stiker gitu ya, ada tabelnya. Nah, sekarang dibikin nih jadi kalimat pasif. Jadi gimana Bu Susi? rukiba. Nah, rokiba jadi rukiba. Dinaiki. Nah, hilangkan ini. Apa yang dinaikinya? Saya Pak kan? Jadi saya saya nah, jamak muannas salim tanda rafanya dhammah. Nah, gitu. hmm, Coba dinaiki apa? Sayyaratun, mobil-mobil. Nah, dirofakan. Nah, sekarang sayyaratun muzakkar atau muannas? Muannas. panas. Namanya juga jamak muannas, ya berarti muannas. Maka tambahkan di sini fi'il madinya tanda perempuan. Rokibat, rukibat, dinaiki. Nah, itu proses akhirnya gitu. Disesuaikan antara fi'il dan naibul fa'il. Naibul fa'ilnya mu'annas, ya fi'ilnya sesuaikan. Rukibat sayyaratun. Mafhum? Oh, Lagi. Yasturu menutup, ya yasturu menutup. Satir itu kan tutup. Sitr. Makanya ada salah satu sifat Allah namanya Sattar. Allah itu yang maha menutup aib hambanya. Ada hadis kullu ummati mu'afatun. Semua hambaku itu dimaafkan dosanya illal mujahirun. Kecuali orang yang sudah ditutup aibnya dia bongkar sendiri di hadapan orang-orang, dia ceritakan sendiri. Nah, itu apa namanya? Kalau berdasarkan hadis itu untuk diampuni oleh Allah itu jauh begitu karena dia membongkar sendiri aib yang Allah tutup. Nah, gitu. Tentu kecuali kalau tobat ya. Kalau tobat pasti Allah maaf. Ya suruh menutup siapa Allahu Allah uyubana aib-aib kami. Nah, sekarang ya suruh menutup jadi ditutup. Gimana? Yustaru. Taruh. Ditutup. Tutunya jadi taruh ditutup. Lafaz Allahnya hilangkan. Memang. Nah, uyuba jadi apa? Uyubu. Uyubu uyubu. aib-aib. Jadi domah. Kalau naknya kan mudhof ilaih. Naibul fa'ilnya uyubu. Nah, itu. Naknya mudhof ilaih. Nah, sekarang uyub jamak goer akil. Kalau jamak goer akil muannas. Nah, yustarunya jadi tustaru. Yustaru jadi tustaru. Tustaru uyubana. Tustaru ditutup apa? Uyubana aib uyubuna afwan aib-aib kami. Nah, berarti kedudukan uyubu naibul fa'il, i'rabnya rofa, jenis isimnya apa? Uyubu, Jamak taksir. tanda rofanya mah dan dia mudhof. Nah, baru Hmm.
Ya ini mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Dhamir muttasil mabni. Dhamir muttasil mabni sukun. Nah, seperti itu. Oh, Mabni sukun. sukun karena alif itu mati kan. Nah, Oh, alifnya mati. Gitu. Bukan di nunnya tapi di alifnya. Gitu. Rinna mudhof ilaih. Dhamir muttasil mabni sukun. mabni sukun. Gosala sekarang gosala membasuh. Membasuh ataupun mencuci atau membasuh sama siapa? Al-mutawaddi. Orang yang berwudu itu yadani, kedua tangan. Harusnya pakai ya karena dia maf'ul bih kan? Yadaini. Nah, bukan yadani. Ini ada kesalahan. Harusnya yadaini maf'ul bih. Yadaini. Nah, fil wudu di dalam berwudu. Nah, yadaini maf'ul bih nasab musanna tandanya iya. Sekarang membasuh jadi dibasuh. Gosala jadi Gusila. 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 Nah, dibasuh. Ini hilang. Apa yang dibasuh? Kedua tangan. Tangan. Berarti gimana? Iya, Yadani. Tidak ada nih. pakan. Ini sudah betul. Ini gusila. Ya, dan ini fil wudu tidak ada masalah. Gusila, ya dani fil wudu. Nah, gitu. Ini coba satu orang nomor 8. Jadi gimana? Kalau Yadani itu mu'anas bukan? Ah, Pak Ustaz? betul. Betul. Iya, Mas itu majad ditambah itu ya. Tak. gusilat. Nah, betul. Gusilat ini hilang. Ya dani. Betul. Nah, seperti itu. Jadi kalau i'rabnya gusilat itu tetap fi'il madi mabni fathah, Terus taknya tak tanda taknya tanda mu'anas gitu, Pak Ustaz. tanda muannas ataupun tak taknis ataupun Oh, alamat taknis boleh. oh, tak Berarti taknis disebutkan aja. keterangan tak taknisnya itu. Ya, sebutkan. Kalau mau pakai versi Indonesia dulu tanda muannas. Gusilanya dulu. Ya, gusila fi'il madhi mabni fathah. Taknya tanda muannas. Bahasa Arabnya alamatut taknis atau ta'ut taknis kalau bahasa Arabnya gitu. Nah, yadani naibul fa'il. I'rabnya rofa, isimnya musanna, tanda rofanya alif gitu. Jadi Mafhum? kalau tak tanisnya nggak ada mabninya gitu ya, Ustaz, Pak Ustaz. Sukun. Kalau mau lengkapi boleh mabni sukun. Oh, Hmm. Ada lagi? Nah, sekarang syariba aliyun, Ali minum al-asiru. Jus ini ada yang salah. Harusnya apa? Al-asiru. Al-asiru. Ali minum jus. Syariba aliyun al-asiru. Nah, fil maqsab di kantin. Syaribanya jadi Syuriba. Syuriba. fil madhi mabni fathah. Tidak perlu dirubah belakangnya. Syuriba diminum. Ini hilang. Al-asiru menjadi Tasyiru. Asyiru. maqsab. Nah, gitu. Selesai itu. Qata'a memotong. Siapa yang memotong? Al-halaq. Tukang cukur sya'rul walad. Rambut anak itu. Nah, qata'a sekarang jadi apa? Dipotong. Kuti. Muti'a. Nah, apa yang dipotong? Ini hilang. Rambut. Rambut. Jadi rofu. Sya'ar. Sya'ru. Al-waladi tetap mudhof ilaih. Muti'a sya'rul waladi. Nah, gitu. Rambut anak. Mafhum? Nah. Akhadha
membawa. Siapa yang membawa? Zaidun Zaid. Kitaba aliyin, 2 kitab Ali, ilal fasli ke kelas. Ya, harusnya bukan kitaba tapi kitabai karena maf'ul bih, tanda nasabnya ya musanna. Kitabai. Kitabai, 2 kitab. Mungkin kalau yang ada bukunya tinggal dikoreksi aja ya. Kitabai. Kitabai maf'ul bih, nasab musanna tandanya ya dan dia mudhof. Aliyin mudhof ilaih. Harusnya kitabaini, kenapa nunnya hilang? Karena mudah Karena Ustaz. Karena mudhof. Mudhof, menghilangkan nun. musan. Nah, sekarang akhoda membawa jadi dibawa. Gimana? Gitu. Ukhiza, dibawa. Domahkan awalnya kasrah sebelum akhir fil madhi. Apa yang dibawa? 2 kitab. 2 kitab. Berarti rofakan kitabai jadi Kitaba. Kitab. Ba, ba. Sudah betul. Ya. Ukhiza, dibawa. Apa yang dibawa? Kitaba, 2 kitab. Aliyin mudhof ilaih tetap seperti itu. Ilal fasli, ke kelas. Dibawa 2 kitab Ali ke kelas. Atau dalam bahasa Indonesia 2 kitab Ali dibawa ke kelas. Gitu. Nah, nanti lihatlah ya penerjemahan itu. Kalau sudah hasil akhir sekali, kira-kira yang bakunya terjemahan enaknya seperti apa. Begitu. Itu saya membeli satu buku. Buku itu tentang syarahnya satu terjemahan satu kitab gitu, tapi karya anak-anak santri pesantren. Tapi ala kulli hal alhamdulillah ya, itu satu kreativitas yang sangat bagus, perlu diapresiasi. Cuma mungkin perlu diperbaiki cara mengungkapkan idiom bahasa Indonesianya gitu. Jadi jadi bikin pusing pembaca gitu. Ya, karena mengungkapkannya itu betul-betul letterlek bahasa bahasa Arab yang diterjemahkan kata per kata ke bahasa Indonesia gitu. Jadi eh, rancu begitu. Itu perlu diperhatikan hal seperti itu. Nah, zaro'a, zaro'a menanam siapa? Fallahatun, para petani, al-qomha, gandum, para petani perempuan. Kira-kira ada yang kurang nggak bentuk ini dulu? Ada yang ada yang salah nih. Harusnya apa? Zaroat. Zaro'at, karena falahat itu perempuan, kasih tanda muannas. Nah, zaro'at fallahatunil qomha. Nah, sekarang kita bikin zaro'a, menanam jadi ditanam. Zaro'at jadi apa? zuriat. Zuri'at, tanam. Ini hilang. Al-qomha jadi Omhu. Komhu. nah, karena komhu mudzakar, taknya sudah tidak dibutuhkan lagi. Jadi menjadi Dibuang. dibuang. Zuri'a, ditanam apa? Al-qomhu, gandum. Gitu. Gandum ditanam gitu kalau bahasa kita. Oh, jadi kalau kalimat aktif tadi yang dilihatnya fa'ilnya ya, Pak Ustadz, untuk menentukan mu'annas atau mudzakarnya. Betul, betul. Ya. Jadi Kalau kalau kalimat fasib yang dilihatnya berarti naibul fa'ilnya. betul, failnya betul. Ya, jadi bisa beda gitu ya kayak tadi gitu. Jadi taknisnya bisa hilang. Bisa hilang gitu. Atau malah bisa ditambahkan gitu. Ya, Karena naibul ya, fa'ilnya muannas, tambahkan tanis. ya. Syukran, Pak Ustadz. Nah, itu ya. Selesai pelajaran kita di sore hari ini. Kita sudah belajar tentang naibul fa'il. Mudah-mudahan bisa difahami. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Cukup? Nah, kalau cukup, kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam.